Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya di sini. Host, tolong move ke page. Terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri activity kami. Mungkin sambil kita menunggu beberapa audiens yang sedang login, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesediaan waktunya dan terutama yang paling penting adalah mungkin kita semua di sini saling berharap, saling berdoa, masing-masing Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sehat selalu, tidak berkekurangan dan semoga kita dalam menghadapi pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua dapat saling beraktivitas lebih normal lagi, atau mungkin kita bisa katakan beraktivitas the new normal way lah. Itu. Oke, saya juga di sini sambil menunggu kesiapan dari beberapa presenter kita. Nantikan beberapa aktivitas menarik selama webinar ini. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya. Kita juga akan selingin dengan beberapa games dan beberapa diskusi, terutama dengan beberapa pakar dari tempatnya kita. Semoga event ini sangat berguna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, kita juga sudah menyediakan kolom chat box. Silahkan di chat saja. Nanti akan kita bahas apabila masih ada waktu tersedia, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang menarik supaya Bapak dan Ibu semua di sini bisa mengambil manfaat dari activity dari Q2 sendiri. Oke, mungkin sudah waktunya kita akan mulai. Jadi sekali lagi selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri event webinar kami dari Q2 Technologies bersama EC Council yang bertajuk Building Subconscious Human Firewall. Perkenalkan diri dulu, nama saya Michael. Saya sebagai perwakilan dari Q2 Technologies mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya di sini. Di sini saya akan ditemani oleh beberapa teman-teman saya. Ada dari Bu Tintin Hadianto sebagai Country Manager di EC Council dan rekan saya Henrico Perkasa sebagai Product Sales Manager di Q2 Technologies. Nah, dalam kesempatan ini mungkin sebelum kita memulai sesinya, saya ingin mohon maaf dulu di awal sebesar-besarnya karena sebelumnya kami berusaha untuk mengundang Pak Faisal Yahya sebagai pakar dari cyber security teknologi spesialisnya kami. Namun suddenly pagi ini kami menerima message dari beliau bahwa suddenly dia menerima satu panggilan mendesak pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau mungkin mohon maaf sebesar-besarnya atas keputusan yang mendesak ini karena urusan pribadi, dan saya menghormati keputusannya itu, sehingga tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Hal yang akan disampaikan oleh Pak Faisal nantinya sudah didistribusikan kepada Ibu Tintin sebagai country manager dari EC Council. Jadi kebetulan Pak Faisal sama Bu Tintin sudah berkolaborasi juga cukup lama. Jadi materialnya didistribusikan dan akan dibawakan oleh
Bu Tintin. Dan sebagai gantinya, kami dari Q2 Technology sendiri memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Nanti Bapak Ibu nantikan event kami, estimasi di bulan Juli. Jadi Bapak Ibu yang hadir sudah hadir di sini akan mendapatkan special privilege untuk bertemu secara conference lagi dengan Pak Faisal sendiri. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan beliau, namun kami belum memastikan tanggal exactly-nya karena beliau harus mengurusi urusan pribadinya terlebih dahulu. Tapi semua audiens yang hadir di sini hari ini yang mengikuti sesi sampai akhir akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan posisi spesial. Nanti di bulan Juli kami akan undang secara personally kembali Pak Faisal supaya bisa sharing lagi dengan kita dan mungkin bisa mengadres beberapa topik yang akan menjadi pertanyaan hari ini atau mungkin yang akan Bapak Ibu utarakan nanti di kolom feedback, gitu ya. Jadi saya tanpa berlama-lama, saya memperkenalkan dulu siapa itu Q2 Technologies. Jadi kami Q2 Technologies adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang security technologies, which is itu consist dari dua areal security besar, yaitu security technologies and services dan security governance services. Nah, security technologies and services ini merupakan departemen kami yang berfokus kepada segala macam solusi related dengan kebutuhan cyber security Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari sisi konsultansi, dari sisi implementasi teknologi, dan serta beberapa managed services yang relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Kalau security governance services adalah departemen kami yang spesifik memang related di area dunia perbankan, industri perbankan, yaitu solusi fraud detection system dan solusi anti money laundering. Jadi kebetulan company kami yang sudah berdiri dari tahun 2011 secara entitas pribadi, jadi kami sudah melayani market industri itu dari 2011. Namun sebenarnya kalau Bapak Ibu juga mengenal holding company kami, yaitu Anabatic Technologies yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Kami sebenarnya sebelumnya itu masih under holding kami, namun per 2011 itu kami sudah berdiri sebagai entitas sendiri dengan nama Q2 Technologies. Kenapa entitas ini berdiri sendiri? Karena ya bisa dikatakan bahwa dunia cyber security, baik dari security technology services maupun dari security governance, itu memerlukan spesialisasi dari masing-masing tim membernya. Sehingga kami memiliki suatu komitmen supaya kami bisa memiliki resource yang dedicated, sehingga kami bisa deep dive, memahami dan menghandle kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian sebagai organisasi yang jelas membutuhkan pengamanan dari menghadapi dunia cyber security ini sendiri. Oke, jadi hari ini saya ditemani oleh Bu Tintin Hadianto sebagai Country Manager at EC Council. And also I would like to introduce you Aditya.
So Aditya is the director of the subsidiary from EC Council that focusing on the solution of the phishing campaign. And I believe Aditya and Bu Tintin will do collaboration together. And perhaps in the middle of the session in Bu Tintin and during the session, maybe if there is some question that need to be addressed by the subsidiary of office, I think I will pass over to Aditya when is required by the attendees itself. So kami hari ini EC Council dan TQ2 Technologies membawakan topik mengenai building subconscious human firewall. Jadi sebenarnya kenapa sih kami dari Q2 Technologies memilih topik ini? Karena kami berpikir bahwa kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ada yang sudah memiliki teknologi security yang sudah diimplementasikan. Ada yang sudah mengenal lah beberapa brand yang mungkin saya tidak bisa disebutkan satu demi satu di sini. Ada beberapa produk sudah diimplement, baik yang ada di Gartner Leader maupun yang enggak, ataupun spesifik di-develop oleh internal organisasi Bapak Ibu sekalian maupun yang enggak. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengenal mengenai teknologi itu. Namun pada sesi kali ini kami membawakan lebih condong ke arah apakah dengan teknologi yang sudah ada, sumber daya manusia yang bekerja di organisasi Bapak Ibu sekalian di sini itu apakah cukup mumpuni atau cukup memahami mengenai ancaman di dunia digital ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita juga paham ya dengan situasi pandemi yang kita hadapin yang semoga bisa berakhir dengan segera ini. Kita juga tidak bisa menebak apakah ancaman dari dunia kejahatan di dunia digital ini akan berkembang atau mungkin modelnya akan berubah. Tapi kalau kita membaca di berita bahwa ada beberapa perkembangan kejahatan di dunia digital ini yang mungkin saya bisa katakan cukup meningkat belakangan ini karena mungkin memanfaatkan celah keamanan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi, sehingga kami di sini berpendapat hari ini kita pengen membawakan suatu topik bagaimana sih caranya kita membuat self-awareness terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, seberapa baik pun teknologi, seberapa mahalnya atau seberapa komprehensif teknologinya itu sendiri, kami yakin butuh suatu peranan atau sentuhan dari manusia, maupun juga butuh suatu awareness dari karyawan kita, kolega kita mengenai bagaimana caranya kita menghadapi menghadapi antisipasi ancaman keamanan. Salah satunya yang paling gampang adalah yang kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal yang namanya phishing. Nah, itu kan juga cukup juga cukup common happens in the market, bahwa phishing ini walaupun kesannya seakan-akan buat Bapak Ibu beberapa orang di antara kita itu sesuatu yang sepele, namun juga kita pikir bahwa ada beberapa organisasi pun yang tidak aware gimana sih caranya kita melakukan edukasi. Karena biar gimana pun edukasi kepada karyawan kita mengenai ancaman keamanan di dunia digital itu adalah menjadi tanggung jawab bersama di organisasi. Bagaimana caranya kita menghandle hal tersebut. Nah, sehingga hari ini selama 1,5 jam ke depan
saya harap kita bisa berengage, kita bisa saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, dan saling berdiskusi dengan beberapa pakar yang kita undang hari ini. Semoga sesi hari ini berguna dan stay tune di webinar kita sampai akhir karena ada beberapa program menarik, ada beberapa hadiah menarik yang akan bisa diberikan, akan kita bagi-bagikan dalam sesi hari ini. Nah, jadi mungkin itu cukup dari saya. Jadi saya dengan Michael dan teman-teman dari Marketing Q2 Technologies akan menjadi host Bapak Ibu sekalian beserta menjadi host dari presenter. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil inti dari activity kami hari ini. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Saya handover kepada host dari teman-teman marketing. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di event webinar kita kali ini. Mungkin sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Pak Michael tentang acara hari ini. Mungkin biar tidak terlalu lama, saya hanya menjelaskan beberapa hal di sini. Pertama, webinar ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama ada opening dari Bapak Michael barusan. Selanjutnya kita punya sesi inti tentang Building Subconscious Human Firewall, yaitu inti dari webinar ini, dari Ibu Tintin Hadijanto selaku Country Manager dari Isi Council. Dan yang terakhir juga ada sesi yang tidak sayang untuk dilewatkan, yaitu Special Program Offering dari Q2 Technologies. Akan banyak promo di sana, nanti akan dibawakan oleh Bapak Heriko Perkasa selaku Product Sales Manager dari Q2 Technologies. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Michael selaku Senior Vice President dari Q2 Technologies yang telah membuka acara ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk join di webinar kita kali ini. Untuk menghormati kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami juga memiliki kuis berhadiah yang akan diadakan di sela-sela sesi kita ini. Dan juga nanti kita juga memiliki door prize dengan hadiah dalam bentuk voucher digital. Selain itu, kami juga mempersiapkan penawaran-penawaran terbaik hanya bagi Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir hari ini. Oke, sebelum masuk ke sesi presentasi dari Ibu Tintin, saya akan masuk ke. Jadi kita punya kuis di sini, kita ada pertanyaan. Nanti peraturannya seperti ini, Bapak Ibu akan saya berikan pertanyaan. Untuk yang pertama ini kita ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya ini semua dapat Bapak Ibu cari jawabannya di dalam presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Tintin. Jadi bisa stay tune terus di presentasinya. Begitu nanti pertanyaan ini jawabannya sudah keluar, Bapak Ibu boleh langsung mengetik jawabannya di kolom chat di pojok kanan bawah. Nanti bagi yang lebih dulu dapat mengisi chat dan yang tentunya dengan jawaban yang paling tepat, kami akan memberikan hadiah voucher digital nilai masing-masing Rp100.000. Jadi bisa join di kuis ini. Nanti ada 2 sesi kuis. Pertama sekarang ini, setelah nanti ada presentasi dari Bu Tintin, kita punya 1 sesi kuis lagi dengan 1 pertanyaan, jadi total ada 3 pertanyaan. Jadi peraturannya hanya yang paling cepat menjawab dan juga paling benar. Dan semua pertanyaannya, jawabannya sudah ada di presentasi dari Ibu Tintin. Jadi Bapak Ibu hanya perlu cukup memperhatikan presentasinya saja. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah di-announce oleh teman-teman marketing, kita harapin berpartisipasi, ada hadiah menarik, lumayan lagi situasi kayak gini, kita bisa belanjanya online, jadi kita harapin partisipasinya dan baca yang perhatikan presentasinya secara detail ya. Oke. Iya, betul sekali Pak Max, sangat berguna sedang saat seperti ini ya kan. Kita bisa belanja via digital dengan voucher ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dan kedua. Kita langsung berikan 2 pertanyaan. Oke, bisa dimunculkan pertanyaannya. Kita akan munculkan sebentar lagi. Pertanyaan pertama adalah, ya,
Ada 5 metode compliance yang dipakai untuk security awareness. Sebutkan 2 di antaranya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaannya boleh dicatat, nanti mungkin kalau Bapak Ibu takutnya lupa ketika presentasi. Jadi pertanyaan pertama ini bisa dicatat. Boleh dicatat, Saya berikan waktu difoto. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 3, 1. Nah. 1. Oke, kita move ke pertanyaan nomor 2. Fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh solusi serupa? Ini juga jawabannya sudah pasti ada di presentasi dari Bu Tintin. Jadi tidak usah repot-repot, bingung-bingung, hanya perlu nanti stay tune aja di presentasinya, pasti bisa dijawab. Saya beri waktu lagi 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Ya, tadi 2 pertanyaan sudah kita berikan. Nanti bisa dijawab ketika Ibu Tintin sedang berpresentasi. Ketika sudah muncul jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung jawab saja. Yang paling cepat dan jawabannya tentu harus tepat itu akan mendapatkan voucher digital dari Q2 Technologies dan Easy Council. Oke, selanjutnya di sesi selanjutnya adalah inti dari webinar ini. Ada presentasi yang berjudul Building Subconscious Human Firewall dari Ibu Tintin Hadianto selaku Country Manager at Easy Council. Saya ingatkan lagi, silakan Bapak Ibu memperhatikan presentasi ini karena ada yang pasti selain ada jawaban dari kuis tadi juga banyak hal yang pasti bisa Ibu Bapak ambil dari presentasi dari Ibu Tintin. Oke, baik, bagi Ibu Tintin kami persilakan untuk dapat memulai presentasinya. Marketing. Apakah suara saya bisa jelas terdengar? Coba kita cek dulu di chatbox. Mana teman-teman bisa di chat juga di kolom chat kalau suaranya belum jelas. Coba tes lagi Bu. Oke. Apakah suaranya jelas terdengar? Ya, sudah jelas terdengar Bu. Oke, terima kasih tim marketing. Mungkin boleh bantu saya untuk show presentation-nya karena di saya nih tidak Oke, bisa siap. diklik untuk presentation-nya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga-moga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, menyambung dari tadi yang sudah Pak Michael jelaskan, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal mengenai isi konsel. Kita memang terkenal di dunia pendidikan yang untuk fokus di cyber security. Mungkin kalau yang sudah banyak dari Bapak Ibu yang tahu mungkin mengenai sertifikasi program kita, mengenai untuk pentest, mengenai untuk sertifikat ethical hacker atau computer hacking forensik. Yang di mana istilahnya untuk di Indonesia sendiri beberapa program kita sudah menjadi requirement untuk beberapa project tertentu di bidang security, terutama untuk engineer-nya seperti itu. Dan tentunya juga untuk di global. Nah, untuk kali ini kita ingin sharing sesuatu yang berbeda dari bagaimana kita educate masyarakat atau organisasi dari sisi security. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Michael, secara summary adalah manusia itu adalah titik terlemah dari sisi security. Nah, karena justru untuk teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang istilahnya mereka non technical, mereka kadang tidak aware dengan yang namanya threat gitu, seperti itu. Nah, di sini kali ini mungkin setiap organisasi untuk sekarang mereka banyak juga yang sudah melakukan yang namanya security awareness secara berkala. Baik itu berupa campaign, baik itu berupa seminar,
di beberapa organisasi sendiri. Namun, kebanyakan mereka belum memiliki, sistem di mana mereka bisa mengukur apakah program tersebut efisien, efektif, dan itu akan membantu sekali ke istilahnya strategi apa yang harus dilakukan. Nah, kita semua tahu, jadi, untuk dari sisi security, tidak ada yang 100% secure, jadi tentunya harus kolaborasi semua pihak, nah terutama dari sisi human. Nah, kali ini yang saya ingin ceritakan adalah bagaimana kita build, firewall dari sisi human, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari agenda di sini, jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai, tren teknologi dan juga untuk dari sisi human behavior-nya. Yang kedua, itu adalah, saya akan share beberapa, resource dari third party, yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah weakest point. Yang ketiga adalah bagaimana damage-nya, suatu hal untuk, threat yang namanya phishing, seperti itu, yang kita kenal sebagai low tech hacking, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusinya untuk kita menghadapi atau paling tidak meminimalisasi resiko. Nah, lanjut ke slide berikutnya, ini adalah perubahan teknologi yang kita lihat accelerating. Kalau, kita lihat di sini mulai dari 1970, mungkin yang lahir di tahun-tahun, seperti itu, yang sudah bekerja, mereka masih bentuk istilahnya, kita punya yang client server, masih komputer yang jadul, seperti itu. Nah, jadi makin ke tahun, mulai dari 1900 itu sudah mulai yang adanya internet, namun masih sangat mahal, seperti itu. Nah, tren masuk di 2008 sampai ke sekarang, e-commerce itu berkembang sangat pesat. Jadi semuanya itu mungkin menggunakan digital digital transaction, mulai dari perbankan, mulai dari, sekarang online shop dan sebagainya, seperti itu. Nah, tentunya juga dengan sekarang kondisi yang work from home, otomatis semuanya digital. Jadi otomatis istilahnya kita menggunakan email, kita menggunakan online platform, kita menggunakan mobile mobile phone dan internet tentunya menjadi, connectivity yang sangat diperlukan seperti ini. Jadi kita lihat teknologinya, berkembang sangat cepat sekali, tapi dengan adanya banyak kemudahan, otomatis istilahnya cyber threat-nya semakin luas. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat beberapa case bukan hanya di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri, seperti itu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, bagaimana dengan sekarang, kondisi sekarang? Nah, saya ambil contoh untuk paling simpel. Jadi cyber threat landscape untuk 2019 ini berdasarkan, blognya Trend Micro. Di sini kita lihat ada, kita ambil contoh orang yang bekerja di rumah. Orang yang bekerja di rumah, mungkin setiap peralatan rumah itu pasti ada satu yang istilahnya mereka menggunakan digital. Seperti itu. Entah itu CCTV, entah itu istilahnya alat pembersih dan sebagainya. Itu salah satu, pasti ada smart device. Dan mungkin juga untuk sekarang TV yang sekarang, sudah ada, teknologi sekarang, dia sudah bisa menggunakan, personal remote itu yang konektivitasnya ke handphone kita sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan banyaknya user juga yang sekarang work from home, intinya kita banyak terima email-email penawaran, email-email yang sepertinya istilahnya, dari vendor yang memang kita sudah pernah beli dan sebagainya. Tapi sometime untuk orang non technical yang dia tidak memperhatikan, contoh simpel mungkin, ketika kita menerima email, dari Apple. Nah, kita membeli aplikasi di Apple Store misalkan. Nah, beberapa waktu, yang lalu saya sendiri juga mendapatkan email tersebut, di mana istilahnya dia hanya mengganti satu huruf di belakang alamat email mereka, seperti itu. Jadi sekilas formatnya dan sebagainya itu sama persis seperti istilahnya dari Apple. Nah, itu kita namakan dengan email phishing. Nah, kalau misalkan,
orang end user kita tidak mengerti dan tidak aware, nah mereka akan mengklik attachment yang ada di sana, seperti itu. Nah, itu adalah menjadi backdoor dari istilahnya, hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin istilahnya memanfaatkan data yang tersedia di sana. Jadi untuk saat ini, dari hacker pun istilahnya dia tidak lagi memberikan istilahnya, dia langsung, attack ke organisasinya, tapi mereka akan mencari weakest point-nya. Lah itu istilahnya orang-orang yang tidak aware, yang mereka menggunakan aplikasi dari organisasi, menggunakan email organisasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari mobile. Mobile security threat ini juga sangat 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 banyak sekali. Contoh sekarang istilahnya yang, sedang yaitu aplikasi Face App, ya mungkin ada beberapa yang istilahnya mereka tidak aware juga bagaimana impact-nya ketika mereka bisa meng-capture image kita. Walaupun dari sisi vendor mereka istilahnya menyebutkan bahwa dalam waktu 40 jam, 48 jam, image kita delete seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Nah, kedua mungkin banyak juga yang menggunakan, GPS untuk, nah jadi, itu adalah salah satu celah-celah juga. Nah, yang terakhir adalah online account, di mana kita mungkin kalau orang yang tidak aware, mereka tidak pernah mengubah password yang ada, ke online shop kita, dan istilahnya itu akan link ke istilahnya mobile banking kita dan sebagainya. Ini adalah 4, threat landscape 2019 secara global yang akan, nantinya ini sangat beresiko sekali bagi perusahaan. Nah, menurut survei, problemnya adalah dari ketidak-awarean user tadi, yang istilahnya mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan internet, ini yang kita lihat di Amerika sendiri adalah mereka banyak yang kehilangan dari sisi bisnis, karena dari email scam saja. Nah, ini hasil investigasi dari FBI, seperti itu. Ini dari luar. Yang kedua, baru saja ini Mei kemarin, kita sekarang juga semua negara mengalami yang namanya pandemi Covid, di mana istilahnya semuanya related ke, application related ke mobility dan sebagainya. Ini adalah salah satu phishing attack juga yang nantinya dia bisa, tracing seperti itu. Nah, ini di sini berdasarkan Forbes, ini juga salah satu yang terjadi di luar sana, seperti itu. Nah, jika kita samarikan adalah kebanyakan problemnya itu adalah lebih dari 156 million phishing email, itu adalah send out every day. Artinya banyak sekali yang mereka lakukan untuk dari sisi phishing email. Dan 91% itu data breach result itu dari phishing seperti ini. Nah, yang kedua adalah email yang diterima dari user, itu kebanyakan istilahnya mungkin paling minimum itu adalah 20 pasti ada phishing email. Mungkin, kalau yang aware, mungkin dari sisi user yang mereka suka mencek yang namanya junk mail, nah itu di situ mungkin ada. Nah, jadi kita lihat adalah within 30 minutes phishing attack, 20% user account itu, compromise gitu loh. Jadi dari orang yang tidak aware mengenai, phishing. Nah, in average istilahnya 82 detik dari waktu yang diberikan untuk phishing email yang didistribusikan, itu mereka istilahnya akan memberikan kerugian kepada company, seperti itu, dari sisi phishing attack. Nah, ini artinya dari sisi global pun mereka sudah aware dari sisi, attack dari sisi phishing. Nah, kalau kita lihat di semua dari summary dari yang, saya share, di atas tadi, kita bisa lihat summary-kan adalah human error itu adalah behind dari semua cyber attack. Mau itu istilahnya non teknis, mau itu misalkan orang network yang misalkan dia network admin yang dia tidak mengerti juga dengan security, mereka tidak mengerti juga dengan incident response istilahnya. Nah, itu mereka istilahnya jadi salah satu celah. Nah, jadi, kalau saya lihat dari report yang ada di atas tadi, 90% cyber attack itu berasal dari phishing scam. Nah, yang, di mana istilahnya apa namanya,
70% dari perusahaan itu mereka aware dengan adanya resiko ini. Karena hampir semua perusahaan sudah menggunakan yang namanya email seperti itu. Nah, 52 business leader itu mereka juga tidak tahu istilahnya bahwa cyber security incident itu sedemikian parah yang diakibatkan oleh dari sisi phishing attacks gitu loh, seperti itu. Nah, ini secara summary-nya. Nah, kalau kita lihat phishing itu sebenarnya adalah kita kategorikan low tech hacking. Jadi kita bisa tahu untuk hacking itu ada macam-macam tipenya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mereka memang di dunia security, orang technical, pasti tahu yang namanya dumpster diving, shoulder surfing, social engineering. Nah, mungkin kalau saya lihat mungkin dumpster diving itu adalah metode yang digunakan untuk hacker, dia mencari gathering information dari istilahnya informasi yang sudah dibuang, misalkan seperti itu. Social engineering, ini adalah cara paling gampang yang digunakan oleh hacker untuk mereka gather information dari sisi perusahaan. Targetnya adalah orang-orang non teknis seperti sekretaris, orang sales, resepsionis dan sebagainya. Ini adalah teknik yang digunakan oleh hacker. Nah, phishing adalah salah satunya. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kiri ini adalah yang lebih high tech seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat phishing ini adalah impact-nya sangat besar sekali ke organisasi dari sisi damage-nya. Nah, bagaimana kita istilahnya menanggapi itu semua? Nah, kalau kita lihat adalah phishing ini ada macam-macam, mulai dari spear phishing, mulai dari clone, mulai dari whaling gitu. Ini yang terkenal di dunia di dunia IT secara global. Dan mode phishing-nya itu pun macam-macam, mulai dari email, mulai dari voice, mulai dari SMS seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari semua ini dibutuhkan yang namanya security awareness. Apalagi dengan kondisi kita menghadapi pandemi COVID yang istilahnya kita apa namanya dipaksa untuk berevolusi cara kita berbisnis, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berkomunikasi seperti itu yang istilahnya semuanya harus istilahnya bisa dikerjakan secara remote istilahnya untuk istilahnya mensupport yang namanya social distancing. Nah, organization itu artinya istilahnya membutuhkan yang namanya efektif dan measurable security awareness program, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya security awareness itu sudah jadi salah satu compliance. Ya, kalau kita banyak kenal di ISO 27000, di sini dilihat adalah training and security awareness itu sudah menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memanage resiko dari sisi cyber threat seperti itu. Nah, kalau kita tahu kita balik lagi, komponen untuk IT security terdiri dari proses, people, dan teknologi. Di mana tadi sama Pak Michael sudah dijelaskan juga bahwa istilahnya kita tidak bisa depend dengan teknologi. Mungkin organisasi sudah invest dengan teknologi security, firewall-nya beli yang bagus, untuk istilahnya apa namanya antivirus juga ada, untuk dari sisi macam-macam untuk teknologinya sudah invest. Tapi kalau misalkan dari sisi people-nya mereka tidak aware, baik itu orang non teknis dan maupun teknis istilahnya, itu sangat istilahnya memberikan resiko yang cukup besar kepada organisasi. Nah, satu lagi yang menandakan bahwa security awareness itu sangat penting, ini adalah compliance yang dipakai dunia. Jadi di sini ada yang mereka mengacu ke HIPAA, ada yang mereka mengacu ke PCI DSS, ada FISMA, ada ISO 27000, ada GDPR. Mungkin kalau GDPR sekarang ini yang istilahnya apa, ada beberapa negara yang cukup strict dengan GDPR untuk sharing data, yaitu seperti market Uni Eropa seperti itu. Nah, di mana mereka tidak sembarangan orang untuk bisa collect data dan sebagainya seperti itu. Nah, ini security awareness itu kenapa important itu karena mereka adalah part dari semua compliance ini, seperti itu. Nah, yang terakhir yang menandakan adalah security awareness itu menjadi
training yang banyak di-cover di istilahnya berbagai macam, seminar, berbagai macam istilahnya training sendiri dan sebagainya, seperti itu. Ini salah satunya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Gartner, mereka pun survei sebenarnya. Security awareness itu sekarang berevolusi menjadi istilahnya computer based security awareness. Yang which is istilahnya makin hari makin growing. Saya tahu di sini di Indonesia ada beberapa perbankan besar juga yang mereka sudah mulai menggunakan security awareness campaign berupa computer based gitu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, dari yang, tadi saya ceritakan, istilahnya, kita istilahnya mencoba memberikan solusi dari sisi bagaimana kita membuat early warning system. Bagaimana kita build organisasi untuk istilahnya kita membuat human power firewall. Paling tidak untuk istilahnya meminimalisasi resiko, seperti itu. Nah, ini yang istilahnya, solusi yang kita tawarkan. Isi Console, sebagai organisasi di, global, kita sudah akuisisi yang namanya Shield Alliance International. Nah, Shield Alliance ini ada satu platform, kita namakan Office. Dia memberikan solusi untuk security awareness, phishing simulation, itu buat 3 macam phishing, yaitu phishing, smishing, dan phishing. Jadi voice, email, dan, SMS, seperti itu. Nah, ini juga dilengkapi dengan integrated learning management system. Jadi, approach kita selama ini sama dengan yang training, kebetulan saya develop untuk training, bisnis untuk di cyber security, isi Console, itu adalah dengan yang, fleksibel, model dengan fleksibel. Jadi kita istilahnya bisa customize, seperti itu. Nah, apa yang kita siapkan di sini? Bagaimana kita create human firewall-nya? Nah, kita menyiapkan yang namanya otomatis phishing simulation yang otomatis. Nah, kebanyakan yang ditawarkan oleh platform lain, mereka tidak menawarkan, comprehensive report yang nantinya akan dijadikan, kebijakan baru atau istilahnya bagaimana kita, memberikan kebijakan baru atau bagaimana kita, membuat planning planning, berikutnya untuk meminimalisasi resiko dari sisi human factor, seperti itu. Nah, di sini kita lihat adalah, kita memiliki platform yang istilahnya web based portal yang, easy user, jadi mereka istilahnya, gampang untuk digunakan, terus, automated semuanya, mulai dari phishing untuk email, untuk voice, untuk SMS, dan sebagainya. Ini yang kita siapkan, seperti itu. Nah, kalau dibuat summary, artinya adalah kita memberikan security awareness, dengan measurable, seperti itu, yang istilahnya terukur. Nah, sama seperti automatic medical report. Jadi masing-masing simulasi itu akan ada yang namanya automatic report generate dan bisa di-share, seperti itu. Yang kedua adalah mereka juga memberikan analisa mengenai bagaimana company itu bisa perform dari sisi simulation-nya, gitu loh. Dan result-nya juga, mereka apa namanya, show dengan detail, mulai dari leveling kesulitannya, mulai dari level paling paling basic sampai level advance, seperti itu. Dan untuk campaign yang diberikan, campaign-nya itu fleksibel, jadi sesuai dengan yang istilahnya, apa yang, dibutuhkan oleh organisasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari beberapa organisasi yang sudah, melakukan phishing campaign menggunakan platform dari kita. Jadi contoh misalkan ada kolom A, di mana istilahnya dia akan ada kategori A, B, C, D, A, B, C, D. Mulai dari yang dia tidak terlalu, kalau misalnya, hasil dari reporting-nya kurang dari 25%, artinya tidak terlalu sakit, gitu loh, seperti itu. Kalau misalnya lebih 25 sampai 50, artinya, sangat sakit, ada yang istilahnya sampai ke level cancer misalkan, ada lagi yang sampai level critical. Jadi ini sama seperti sebenarnya secara summary, seperti automatic medical report, seperti itu. Nah, bagaimana platform kita? Nah, jadi kita mulai dari, pertama,
ini adalah tiga cara untuk implementasi dari sisi platform kita. Yang pertama, kalau yang memiliki budget concern, kita bisa menggunakan cloud solution istilahnya. Nah, ini mungkin lebih dari sisi delivery time juga lebih istilahnya lebih short dan istilahnya dari sisi OpEx juga tidak terlalu mahal. Yang kedua, mungkin hybrid. Nah, hybrid itu, kita ada jadi bisa meng-cover 2 hal. Contoh misalnya ada certain data yang istilahnya tidak boleh istilahnya, disimpan di cloud di luar Indonesia, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, yang ketiga adalah on-premise solution. Artinya kalau on-premise mungkin sedikit mahal, tapi ini tidak banyak organisasi atau solution yang mereka bisa menawarkan on-premise. Jadi ini untuk bagi misalkan organisasi yang mereka sangat strict sekali data, walaupun email sekalipun, mereka tidak boleh ada di cloud, seperti itu. Nah, ini adalah modelnya. Nah, bagaimana platform kita berjalan? Pertama, mulai dari desain simulation campaign, yang kedua, kita bisa execute, waktunya itu rentang waktunya mulai dari 1 bulan sampai 1 tahun. Dari situ kita bisa monitor, dan itu juga bisa dibuatkan misalkan campaign-nya sesuai dengan kebutuhan dari, organisasi, attachment-nya bisa di-plug-in, seperti itu, dan kita bisa monitor. Ketiga, kita minta monitor campaign. Misalkan campaign-nya kita waktunya, berapa lama, misalnya 1, 2 hari, dan sebagainya, gitu, seperti itu. Nah, yang keempat, masuk ke reporting. Di reporting tersebut nanti akan ada detail yang namanya analisa detail, seperti itu. Nanti rekan dari tim Q2 mereka akan memberikan, akan show sedikit bagaimana, campaign itu berjalan. Nah, dengan adanya seperti ini, otomatis yang kelima adalah bagaimana kita remediate. Remediate itu misalkan kita memberikan training secara reguler, baik itu misalnya kalau kalau ingin secara digital gitu loh, kita sudah siapkan, sudah ada LMS-nya. Mungkin kalau dari organisasi yang mereka sudah punya LMS tersendiri, nah kontennya juga kita bisa punya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah yang, bisa kita siapkan. Nah, next ini adalah beberapa phishing template example yang bisa kita buat. Nah, biasanya contoh kalau kita mau try out di satu organisasi, contoh mungkin istilahnya, dari sisi, perbankan. Misalnya kalau yang dia greedy, kalau ada yang namanya email mengenai fund receive atau apa dan sebagainya, mereka langsung klik. Atau yang kedua, misalkan karena sekarang nih banyak yang seperti ini, ada yang setengah aware. Mereka istilahnya, kalau ada email mengenai, credit card untuk istilahnya merubah email address atau PIN, seperti itu, mereka langsung melakukan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi artinya ini adalah contoh saja phishing, email template, tapi Anda sekalian bisa mengubahnya sesuai dengan istilahnya, kebutuhan dari organisasi tersebut. Jadi kita juga, beberapa sudah ada tryout untuk ini, jadi kita fleksibel untuk mengadopsi, campaign yang akan dilakukan oleh organisasi. Nah, advantage-nya apa dari sisi ini? Yang pertama adalah artinya tadi saya sudah cerita bahwa solusi yang kita berikan itu adalah customize, jadi bisa on demand customize. Yang kedua mungkin tadi saya sudah cerita juga bisa integrate dengan existing system, seperti itu, tentunya juga fleksibel dan sebagainya. Nah, untuk support, biasanya kan kalau misalnya organisasi beli solusi tertentu, yang ditanyakan adalah support. Nah, jadi dari support itu, istilahnya, support kita punya ada 2 support. Yang pertama, dari tim Q2 sendiri, mereka support ready untuk technical maupun, implementasi dan sebagainya. Yang kedua, kita tim di regional ada dedicated tim untuk handle, support juga seperti ini. Yang ketiga, untuk dari sisi bisnis, dari sisi kebijakan dan sebagainya, ada saya sebagai country representative untuk istilahnya menjembatani, istilahnya kebutuhan dari customer, partner, ke regional kita, tim regional. Jadi itu yang support yang kita bisa berikan. Nah, eee, ini adalah yang, dari phishing simulation tersebut, selain report, ini adalah contoh report yang istilahnya diberikan dari sisi phishing simulation tersebut.
Istilahnya di mana istilahnya, ini dilakukan setelah campaign itu berjalan, seperti itu. Nah, nanti mungkin dari sisi tim Q2 juga bisa, apa namanya, bisa show untuk sampel report-nya, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih technical, there is, I have one colleague from, regional, Aditya, which is can answer your question about this for the technical things. Oke? Nah, pertanyaannya, siapa saja vendor lain yang istilahnya, punya dan bisa menawarkan ini semua? Kebanyakan istilahnya, kita di-compare dengan yang namanya KnowBe4. KnowBe4 adalah, produk dari US, phishing simulation seperti ini, yang punya, yang, owner-nya adalah Kevin Mitnick, seperti itu. Nah, di sini istilahnya, KnowBe4 dengan Shield Alliance itu hampir sama, cuma istilahnya kita terkenalnya karena kita under EC Council, otomatis kita bisa memberikan support yang lebih, terutama istilahnya untuk remediate program. Jadi contoh misalkan kalau setelah remediate program ternyata orang teknikal Anda membutuhkan spesifik training tertentu di bidang cyber security atau misalkan membutuhkan istilahnya, customize dari sisi LMS dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Dan yang paling utama adalah yang tidak bisa ditawarkan oleh KnowBe4 itu adalah on premise program. Jadi mereka masih dalam bentuk cloud, itu yang saya ketahui seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari rekan-rekan sekalian ingin lihat bagaimana dari sisi konten security awareness-nya. Nah, kita itu combine antara awareness itu mulai dari, video recording, video konten, ataupun istilahnya berupa, e-book, seperti itu. Nah, video konten ini ada yang berupa animasi juga. Jadi supaya si orang teknik meng-cover orang non technical, supaya mereka itu tidak, mereka lebih mudah memahami istilahnya, aspek security yang harus mereka terapkan, seperti itu. Nah, di sini, bahkan kita sendiri ada tim di regional untuk bisa develop, in bahasa Indonesia dari sisi campaign atau konten dari security awareness training-nya, seperti di LMS. Oke. Nah, ini adalah, LMS-nya. Kita ada yang berupa e-learning, kedua berupa quizzer, seperti itu, next-nya, nih seperti ini. Jadi bisa diakses juga melalui handphone, seperti itu, learning management system-nya. Dan ini adalah, gambaran mengenai learning management feature-nya. Nah, pertama istilahnya kita lihat mulai dari, awal, mulai dari onboarding user, authentication user, masuk ke detail reporting, masuk ke leaderboard. Nah, itu baru training reminder seperti itu. Nah, jadi setiap dari e-learning yang istilahnya disediakan oleh kita, dia dilengkapi dengan assessment, dilengkapi dengan reporting, ya tentunya sebagai misalkan dari Anda sekalian, harus ada, report performance dari program yang dijalankan, ini semuanya sudah tergenerate di dalam satu package, seperti itu. Nah, di sini kalau dari sisi quizzer juga sama, mulai dari sisi quizzer, jadi istilahnya kita menggunakan, namanya interaktif quiz untuk mereka meng-assess apakah istilahnya campaign Anda itu berjalan dengan, lancar atau tidak, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, apa namanya, saya akan share satu short video mengenai platform LMS kita, yang di mana istilahnya berupa kita akan show, seberapa interaktifnya untuk platform kita. Nah, di sini adalah, our innovation yang sedang kita develop nantinya adalah kita sudah AI enable dari sisi phishing detection dan respon, seperti itu, dan istilahnya lebih interaktif. Nah, mungkin supaya menghemat waktu, kita, mungkin Pak Michael bisa tolong share untuk, video untuk, apa namanya, LMS security awareness ini? Oke, ini adalah salah satu, LMS, model LMS di kita. Jadi untuk menggunakan yang namanya secure, working environment. Nah, di sini kita lihat mulai dari step 1 sampai step 7. Jadi user diajak untuk kreatif, dia istilahnya, apa namanya, untuk aware dari sisi, beberapa topik. Ini kita ambil satu topik saja.
Nah, di sana kalau Bapak Ibu lihat, di sana ada message di sana, kalau kita klik di item tertentu, dia akan keluar message-nya tertentu untuk mereka aware bahwa ini tidak boleh, seperti itu. Nah, ini yang kita show di sini, ini adalah aspek dari sisi user, dari sisi security. Nah, ini interaktif komplit seperti ini, contohnya seperti jadi ini nanti akan keluar summary-nya juga, summary reporting-nya dari sini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk assessment. Jadi setiap kali campaign kita ada assessment-nya. Ini adalah salah satu contoh yang nanti akan disiapkan. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini kebetulan yang apa namanya, yang, mengerjakan itu mereka expert, sudah tahu dari sisi security-nya, seperti itu. Nah, di sini salah satu lagi itu, untuk istilahnya assessment dari sisi physical security. Nah, mungkin ini, supaya tidak supaya menghemat waktu, nah ini mungkin sekian dari sisi, videonya. Jadi ini adalah salah satu contoh dan masih banyak lagi untuk video yang dari sisi video tersebut untuk istilahnya bisa kita share bagaimana bentuk LMS-nya kita, seperti itu. Nah ini, apa namanya, part dari solusi yang kita, tawarkan, seperti itu. Nah, jadi in summary, isi konsel selain istilahnya kita mengembangkan yang namanya training, technical training, mulai dari low end sampai dengan enterprise, sampai advance, kita juga istilahnya open untuk customization. Nah, ini adalah salah satunya yang istilahnya kita lihat di market, belum banyak yang bisa apa namanya, menyumbang solusi ini. Mudah-mudahan istilahnya dari solusi yang kita berikan kali ini bisa menjadi added value atau misalkan open mind dari Bapak Ibu sekalian untuk istilahnya membantu proses dari pembuatan security policy atau misalkan untuk istilahnya membantu program yang Bapak Ibu jalankan, di mana istilahnya tentunya juga untuk keadaan sekarang banyak yang istilahnya mempunyai budget concern dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan istilahnya solusi tersebut bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat, banyak mungkin yang bertanya, solusi ini sejak kapan kita istilahnya, kenalkan di market? Mungkin secara global, Easy Consult sendiri kita memiliki satu divisi khusus yang namanya Easy Consult Global Services. Nah, di sini kita untuk Shield Alliance, Security Awareness dan Phishing Simulation, ini sudah digunakan oleh, beberapa perusahaan yang lumayan cukup besar di global sana. Dan untuk di Indonesia sudah mulai ada beberapa perusahaan yang, besar baik itu kebanyakan adalah financial industry yang istilahnya mereka mulai istilahnya, mencari tahu atau istilahnya lebih detail mengenai dan mungkin sudah ada yang dari tahap, mau implementasi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa, apa namanya, corporate history dari kita. Yang terakhir adalah sebelum saya menutup, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang aware untuk di Indonesia, Easy Consult terkenalnya dengan training, certification. Sebenarnya Easy Consult itu kalau training certification itu hanya mewakili satu pilar bisnis. Jadi di kita masih ada 4 pilar lainnya dan istilahnya, untuk, Office ini, Shield Alliance, ini masuk di salah satu platform IGS, seperti itu. Kita punya universitas, kita punya global event, kita punya kompetisi di under foundation seperti itu. Dan, mengikuti dari perkembangan dan juga istilahnya job requirement yang ada, jadi semua kurikulum kita, semua program kita sudah comply dan di-endorse oleh Department of US. Dan terakhir istilahnya oleh GCSQ UK, seperti itu. Nah, ini adalah akreditasi yang sudah kita dapatkan dari sisi, program isi konsolnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Ini juga, government mungkin saya update sedikit dari sisi government collaboration, mungkin secara global kita sudah diakui, di-endorse oleh, government atau military, itu mulai dari Department of Defense, NSA-nya US, GCSQ UK, seperti itu. Dan untuk Indonesia, istilahnya
isi Council sendiri kita comply dengan yang namanya BSSN, programnya BSSN. Kita salah satu vendor juga yang istilahnya menyumbang, sebagai komiti istilahnya untuk pembuatan, standar okupansi di cyber security. Contohnya seperti kita punya program CISO, itu istilahnya yang, istilahnya diadaptasi. Nah, yang kedua adalah yang baru saja kita bekerja sama, itu adalah dengan Lemdiklatnya Polri untuk men-training seluruh Polri di, Indonesia secara nasional untuk bidang digital forensik seperti itu. Nah, ini adalah government and military, engagement seperti itu. Nah, ini dan yang terakhir adalah saya berharap apa yang saya share hari ini bisa menjadi added value dan juga mungkin, menjadi peluang untuk istilahnya Bapak Ibu jika sebelumnya mengalami kendala dalam implementasi yang namanya security awareness. Nah, mungkin untuk secara teknikal atau misalnya mungkin ada demo dari sisi platform, dari sisi tim Q2, handover ke tim marketing Q2, silakan. Nah, atas presentasi yang telah dibawakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami juga mau mengingatkan dalam event ini nanti kita ada feedback form di belakang. Jadi untuk Bapak Ibu silakan nanti feedback formnya diisi karena pengisian feedback form ini juga berpengaruh. Kita punya ada 5 door prize juga nanti akan kita announce. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi feedback form, kesempatan tersebut bisa jadi hilang. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Cuma mungkin nanti kita akan announce selanjutnya. Untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian diingatkan juga kalau yang ingin bertanya bisa di chat langsung di chat box, nanti kita akan pilihkan pertanyaannya untuk bisa dijawab oleh Bu Tintin. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Pak Michael untuk berbicara juga. Silakan Pak Michael. Terima kasih Bu Tintin atas presentasinya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya cukup menarik bahwa memang ada beberapa hal yang perlu menjadi atensi kita dan isi Council melalui subsidiarinya yaitu Shield Alliance itu bisa membantu memberikan salah satu solusinya dalam memberikan edukasi buat organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma Bu Tintin mungkin kalau saya boleh sharing atau boleh tanya juga, mungkin saya tanya mewakili Bapak Ibu yang ada di sini juga nih. Seberapa mudah sih menurut Bu Tintin dalam mengaplikasikan hal ini ke organisasi? Oke, Pak Michael. Untuk implementasi, karena istilahnya kita siapkan platform yang easy to use, jadi user friendly. Jadi otomatis adalah semuanya bisa dilakukan secara remotely, mulai dari implementasi awal sampai implementasi di dalamnya. Nah, kedua adalah masalah campaign, kita juga sudah ada template-nya, tinggal istilahnya campaign-nya ditetapkan oleh organisasi itu tersendiri. Jadi kampanye mengenai apa, seperti itu. Juga masalah wording-nya, masalah apakah ada attachment atau tidak, dan sebagainya. Nah, mungkin bagusnya sih Pak Michael, istilahnya mungkin di-show ke audience dari sisi platformnya. Mungkin Henrico mungkin bisa show dari sisi platform mungkin, biar supaya lebih jelas. Oke, mungkin nanti menyusul untuk platformnya itu sendiri karena kita mesti bergantian. Cuma Bu, ada satu pertanyaan lagi nih dari audiens. Kalau misalnya tadi kan Bu Tintin menjawab mengenai ya Shield Alliance yang bagian dari isi Council Department ini kan merupakan salah satu sarana dan prasarana lah dalam memberikan edukasi buat internal organisasi mengenai phishing. Nah, ada pertanyaan dari audiens, mungkin udah terjawab atau belum, tapi apakah ada tools atau security device yang paling ampuh untuk melindungi email phishing menurut
kacamata Bu Tintin? Ada tools atau tools yang bisa menghadapi untuk email phishing. Tools Ya, banyak, tools. Pak Michael. Untuk tools itu banyak, namun istilahnya setiap tools itu karena istilahnya untuk target phishing ataupun tipe phishingnya istilahnya setiap saat itu berbeda-beda, modusnya juga berbeda-beda. Artinya istilahnya tidak hanya bisa depend satu tool saja yang bisa istilahnya dia membendung yang namanya phishing attack seperti itu. Oke. Ya mungkin sesuai dengan diskusi kita tadi juga ya Bu Tintin, bahwa ya sekali lagi tools atau device yang related dengan dunia security itu kan sebenarnya ada beraneka ragam lah di dunia ini. Cuma memang yang kali ini yang kita soroti adalah bagaimana sih caranya kita itu membuild awareness terhadap orang yang menggunakan teknologi yang bersangkutan itu sendiri. Ya karena ya sekali lagi kalau misalnya pun memang kita bilang ada satu updates yang di launch tapi nggak di istilahnya tuh tidak diaplikasikan, sudah diaplikasikan tapi si penggunanya itu tidak aware ya dengan cara penggunaan, atau jangan-jangan dia lupa kali cycle-nya untuk melakukan patch update segala macam gitu. Mungkin itu juga sih komen dari saya. Pak Michael, iya. Nah mungkin Pak Michael mungkin bisa throw this question to Aditya because he's a technical director, so that he will explain more clearly how is the tool works for the email phishing and then compare with the regular simulation that we run from office. Mungkin itu bisa menjawab. Okay, host, can you assign to Pak Aditya to maybe have some discussion? Oke, sorry untuk gangguan teknisnya tadi sedikit. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya sebut nama saya lagi ulang. Nama saya Hendriko Perkasa dari Q2 Technologies. Jadi di session ini singkat aja, kita mau sharing beberapa security awareness program yang ada di Q2 sendiri. Jadi tadi sempat udah disinggung oleh Pak Mike juga, oleh Bu Tintin juga udah sempat sebut juga tentang Q2. Jadi saya cuma overview aja. Jadi kalau di sini saya menegaskan aja, jadi Q2 itu tadi udah seperti yang sudah disebutkan, kami adalah perusahaan IT vendor yang fokus hanya di IT cyber security, dan kita berdiri dari 2011, dan kita hanya fokus, karena kita fokus di IT security, jadi semua resource yang ada, kita fokuskan untuk pengembangan di area cyber security. Jadi kita selalu mengembangkan resource kita mengikuti dengan tren dari cyber security yang ada. Jadi tadi mungkin kalau di event ini kan kita berkolaborasi juga dengan Easy Council, karena Q2 sendiri merupakan partner dari Easy Council. Sebenarnya bukan cuma partner, kami pun juga sebenarnya merupakan customer dari Easy Council sendiri, karena memang sertifikasi yang digunakan oleh tim internal kami kebanyakan juga kita lakukan atau kita sertifikasikan di Easy Council. Jadi itu pun ada, kita publish announcement bahwa kami adalah partner dari Easy Council di website Q2. Jadi saya coba next. Kalau di Q2 sendiri sebenarnya kita di area cyber security kita bagi jadi 4 big part atau big area lah. Kita bagi jadi yang namanya area assessment. Jadi di balik assessment ini nanti ada solusi-solusinya. Terus juga ada strategi and design, juga di sini nanti ada solusinya sendiri. Ada area deployment dan area operation. Di waktu ini mungkin saya akan share secara detail keseluruhannya, karena biasanya saya butuh session sendiri untuk part ini, tapi paling saya coba share sedikit di area assessment. Jadi di area assessment sendiri sebenarnya kita fokus bagaimana kita untuk mengukur seberapa efektif security measures yang udah kita terapkan atau kita sudah implementasikan di organisasi. Nah, di sini banyak service-service yang bisa kita provide. Salah satunya adalah yang hari ini kita dari tadi bahas adalah di area security awareness program. Nah, sebelum masuk ke area security awareness program, mungkin saya mau share beberapa statistik. Tadi sebenarnya kan di
Bu Tintin juga sempat share beberapa statistik. Saya juga mau share beberapa statistik. Ini saya ambil dari, ini 2019, report dari 2019, dilakukan di UK. Jadi dilakukan survei terhadap breach yang udah terjadi. Dan itu dilakukan di 2 tipe organisasi, di business organization dan juga di organisasi yang related to charities. Jadi badan amal atau badan sosial. Jadi ternyata di 12 bulan terakhir, kalau di area bisnis ya, kita fokus di area bisnis aja, 32% itu mengalami security breach dalam 1 tahun terakhir. Ternyata sepertiga kurang lebih mengalami security breach. Dan ternyata dari situ banyak banget yang akhirnya malah makan resource nih, karena dibilang di sini 19% bilang breach ini menyebabkan staff itu berhenti untuk bekerja karena nggak bisa bekerja, jadi harus stop dulu. Jadi sehingga ada waktu yang terbuang di sini. Dan ternyata 48% bilang, wah setidaknya setiap bulan ada nih 1 breach atau attack yang terjadi di organisasinya. Bukan cuma itu aja sebenarnya, yang menarik di statistik ini adalah lebih ke sini. Jadi di list pertanyaannya kita lihat bahwa ternyata breach-nya itu kebanyakan metode attack vector-nya tuh apa sih? Oh ternyata email phishing. Ternyata 80% breach ini terjadi karena ada email phishing ini loh, ada fraudulent email atau ada impersonating email atau website. Ini yang menyebabkan terjadinya phishing, terjadinya breach. Dan juga ternyata di survei itu juga dibilang kalau ternyata yang paling disruptif itu serangan apa sih tipenya? Phishing juga jawabannya. Jadi phishing ini jadi salah satu masalah yang cukup ternyata cukup berdampak untuk organisasi dan malah menyebabkan breach. Dan kalau kita ngomongin breach yang mungkin yang belum lama lah, yang mungkin masih seger lah di kepala kita, yang lumayan terkenal, kalau pernah dengar kejadian breach-nya Sony Pictures, itu juga dimulainya dari email phishing yang diklik. Akhirnya menyebabkan breach yang sampai sekarang ini masuk jadi sejarah lah, jadi satu catatan yang kurang baik bagi Sony juga akibat dari si breach itu yang ternyata simple karena email phishing. Kalau dari Q2 sendiri apa sih yang kita bisa bantu? Program-program apa sih yang bisa kita jalankan, yang dijalankan oleh Q2 sendiri untuk bantu di area security awareness program? Jadi tadi kalau kita bilang security awareness sebenarnya memang tidak melulu email phishing campaign. Email phishing campaign itu hanya salah satunya saja. Karena kalau kita bilang email phishing campaign sebenarnya itu yang kita lakukan hanyalah untuk melakukan assessment ke si end user ini, apakah kalau dia dihadapkan oleh sebuah email palsu, apakah dia akan termakan atau tidak. Itu hanya salah satu metode. Metode lain bisa jadi ujian biasa, ujian yang tertulis pilihan, yang kayak tadi ada kuisnya. Itu kita juga bisa jadikan salah satu baseline untuk seberapa aware tim employee kita terhadap security. Nah, di Q2 sendiri kita juga menyediakan nih, yang kita bisa sediakan mulai dari sisi teknologinya sendiri, tentunya kita kerjasama dengan isi konsol, kita juga bisa bantu untuk melakukan teknologi implementation-nya. Bukan cuman implementation, kalau misalkan memang nih, let's say dari sisi customer ada yang oke, kita pakainya yang cloud base aja deh, cloud base kan tidak ada implementasi. Yes, kita juga bisa bantu untuk melakukan enablement-nya. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan untuk kita kasih training bagaimana cara penggunaannya atau cara penggunaan si platformnya ini, cara buat reportnya, nanti kita bisa bantu untuk enablement di situ. Dan juga selain itu kita juga bisa kasih security awareness training. Kita juga bisa kasih security awareness training yang lagi-lagi kita juga kolaborasi juga sih dengan isi konsol untuk training materialnya. Dan juga pastinya kalau misalkan let's say dibanding kita implement atau kita gunakan teknologinya sendiri, bisa nggak Q2 nih
nyediain servicesnya aja deh. Kita juga bisa bantu untuk melakukan phishing campaign as a service. Jadi di sini kita bisa bilang tools-nya pun kita pakai dari si console. Jadi kita gunakan tools dari si console. Kenapa? Karena reporting yang komprehensif tadi yang kita bisa gunakan untuk membantu customer memberikan untuk arahan ke depan itu harus seperti apa untuk next action-nya. Jadi dari tools dari si Office tadi, kita juga utilize, nanti kita add dengan services-nya kita bisa bantu untuk create template-nya. Jadi nanti kalau misalkan customer bilang, oh kita mau melakukan email phishing campaign dengan target apa, misalnya targetnya divisinya ada disebutin beberapa divisi, nanti kita bisa bantu kasih advice. Oh, nanti di phishing campaign-nya kita bagi aja deh, misalkan bagi jadi beberapa metode atau beberapa skenario, karena misalkan kalau misalkan satu skenario nanti jadinya nggak begitu menarik gitu, karena nanti tidak sesuai dengan target dari si phishing campaign itu. Atau misalkan kita lagi ada musim-musim tertentu yang kira-kira bisa jadi kalau kita phishing dengan metode ini banyak nih yang bakal kena nih. Misalkan contohnya yang paling gampang, kalau kita ngomongin tentang kemarin nih misalkan lagi zaman-zamannya submit SPT. Kalau misalnya kita bikin phishing campaign tentang SPT, most likely orang-orang akan attracted sama emailnya. Dan possibility untuk terkena atau kena di bait-nya itu lebih tinggi. Jadi kita bisa cek sebenarnya seberapa aware sih user kita terhadap email phishing campaign ini. Jangan-jangan mereka tidak bisa membedakan mana email yang asli, mana email yang palsu. Itu nanti dari situ kita baru bisa dapat hasilnya. Makanya tadi si email phishing campaign ini sebenarnya hanya salah satu metode assessment aja. Tapi tetap butuh security awareness training juga untuk masing-masing organization. Nah, next-nya, jadi di khusus ini program khusus dari Easy Console dan Q2 juga. Jadi Easy Console menyediakan free trial untuk Office selama 1 bulan. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut, nanti kontak aja ke email marketing kami, nanti kita bisa bantu untuk jelaskan bagaimana mekanisme pendaftarannya. Tapi kalau misalkan nanti udah daftar, tolong kontak juga marketing YouTube, nanti kita bisa bantu, nanti kita bisa kasih special gift nih. Ini terbatas sih special gift-nya. Jadi nanti yang memang nanti kita setelah validasi, kita bisa kasih special gift ke customer-customer yang mendaftar trial Office ini. Jadi si Office ini nanti bisa digunakan untuk melakukan simulation up to 1.000 users di organization itu. Dan untuk pendaftarannya diharuskan menggunakan email korporat karena nanti waktu kita melakukan phishing campaign akan ke domain email tersebut. Dan nanti di reportnya sendiri, report apa sih yang bisa diperoleh dari phishing campaign? Nanti pastinya di summary-nya kita bisa dapat berapa jumlah targetnya, kita bisa lihat berapa jumlah yang ngeklik, berapa yang ngeklik lebih dari sekali, even kita bisa lihat berapa yang buka email, kalau misalkan ada yang pakai attachment, berapa yang buka attachment, kalau nanti dari situ kita bisa lihat berapa persen compliance level dari organization kita. Nanti di kontak aja tim marketing kita, nanti kita bisa kasih special gift. Nanti pastinya kita akan meminta beberapa hal untuk melakukan validasi sebelum kita kasih special gift-nya. Jadi bukan cuma Office aja. Di Easy Console sendiri, Easy Console punya platform untuk cyber learning platform, cyber profesional. Ini namanya Codred. Jadi Easy Console juga menyediakan free trial program nih untuk cyber profesional. Jadi nanti kalau misalkan kita apply free trial version-nya, ini bisa dipakai selama 1 bulan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin cyber security ini kan begitu berkembang. Ilmunya itu selalu berubah, bertambah, teknologi-teknologi baru masuk, metode serangan baru masuk. Jadi kita harus selalu update skill kita. Nah, cyber security profesional kalau
sekarang bisa nih bisa terus belajar secara online lewat learning platform dari isi konsol ini. Jadi kalau misalkan memang tertarik, bisa nih coba daftar untuk free trial-nya, coba dilihat dulu, coba dites kira-kira sesuai nggak dengan yang ekspektasinya kalian. Nanti dari situ bisa dapat siapa tahu bisa dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi organisasi juga. Nanti siapa tahu ke depannya bisa dijadikan satu kurikulum atau standar nanti untuk tim cyber security yang baru join. Misalkan untuk cyber security yang baru join 1 bulan pertama ikutan training di Kotret dulu nih, nanti materinya apa aja. Itu juga bisa nanti dijadikan kurikulum. Karena apalagi kalau kita ngomongin cyber profesional ya, kita tahu sendiri di global sendiri itu mengalami shortage sendiri, kekurangan dari sisi cyber security profesional, dan itu diprediksi akan terus bertumbuh. Jadi bukannya makin berkurang, malah akan makin bertumbuh untuk kekurangannya. Jadi akan ada lowongan pekerjaan cyber security yang nggak akan pernah terisi. Diprediksi bisa sampai jutaan lowongan pekerjaan cyber security yang akan kosong. Karena itu kita pastinya butuh terus melakukan development untuk cyber security profesional ini supaya jangan sampai internal perusahaan sendiri mengalami shortage. Jadi salah satu caranya adalah dengan menyediakan learning platform. Dan di situ bisa menggunakan Kotret juga. Nah, ini program kedua. Nah, di Q2 sendiri, jadi ini program ini baru sebenarnya kita launch juga, ini baru kita share juga di sini. Jadi di Q2 sendiri kita mengadakan free untuk risk assessment. Jadi ini limited untuk risk assessment. Jadi kalau misalkan ini fokusnya sih di area cyber security, tetap kita akan bantu untuk melakukan risk assessment terhadap customer yang memang yang nanti terpilih. Nanti kita bisa dihubungi aja tim kami untuk detail lebih lanjutnya. Tapi secara garis besar risk assessment yang kami lakukan lebih fokus cyber security, dan ini nanti bisa membantu customer untuk mendapatkan gambaran nih kira-kira tuh cyber security programnya kami itu kekurangannya di area yang mana sih, kira-kira ada yang kita bisa address quickly nggak sih dari sini. Jadi nanti bisa ikut aja ke risk assessment yang kami provide. Nanti untuk detailnya bisa hubungi tim kami. Lalu slide berikutnya. Jadi kami di dalam waktu mendekat ini juga kami akan mengadakan satu event lagi, upcoming event yang akan kami lakukan dengan salah satu partner kami, salah satu prinsipal kami juga. Jadi ini fokusnya di area security operation. Jadi kita akan mengadakan webinar lagi. Nanti diharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa juga untuk join di webinar ini, karena nanti yang dibahas juga menarik topiknya, karena kita bahas tentang ada kata-kata new normalnya juga, dan nanti di situ juga kita akan sharing sih beberapa hal yang kita bisa ambil lah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari work from home yang kita sudah jalani, karena ternyata karena pandemi ini memang ada perubahan-perubahan yang akhirnya terjadi, yang dipaksakan harus terjadi, dan kita harus adopt itu quickly, dan ternyata masih banyak challenge yang kita hadapi. Jadi apa aja sih challenge-nya dan apa cara untuk menjawab challenge itu pun kita coba jelaskan nanti di session ini. Oke. Lalu yang terakhir untuk slide saya, jadi tolong isi feedback form-nya. Jadi ini link feedback form-nya berupa QR code, nanti di-scan aja, nanti langsung diisi datanya di situ. Mohon diisi dengan data lengkap. Nanti karena ada beberapa pertanyaan atau beberapa quiz door prize yang kita akan merefer ke data-data dari kuesioner tersebut. Ini tampilan QR code-nya. Dan juga kalau misalkan QR code scanner-nya bermasalah mungkin atau ada isu, bisa langsung masuk ke link yang ada di bawahnya juga. Kurang lebih itu yang saya coba sharing di hari ini. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanyakan di chat box.
Dan juga kalau misalkan untuk yang tadi untuk yang untuk Office platform, kalau misalkan memang customer dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang mendaftar dan ada kesulitan dalam penggunaannya, nanti dari tim Q2 juga kita bisa bantu untuk sharing atau kita bisa bantu untuk bagaimana cara penggunaannya agar Bapak Ibu bisa menggunakan si platform Office ini sebaik mungkin. Oke. Mas dari host bisa. Oke. Sesi slide. Pak Henrico, terima kasih banyak buat sharingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari Pak Henrico sudah men-share sesuai dengan pembicaraan kita di awal. Kita udah share ya bahwa kita ada beberapa program menarik, ada beberapa insentif menarik. Jadi buruan kontak ke teman-teman Q2 Technologies, bisa email ke kita atau mungkin bisa Japri juga chatbox juga boleh. Nanti kita bisa menghubungi lebih lanjut. Pastikan Bapak Ibu mengisi feedback form terlampir supaya kita bisa segera membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengadres masalah ini. Jadi saya rasa program yang di-share oleh Pak Henrico ini sangat menarik dan juga kita juga stay tune juga buat beberapa eventnya kita selama bulan Juni ini. Kita akan banyak activity webinar mungkin hampir setiap minggu. Kita mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk join juga. Ini baru satu aja yang join. Jadi sambil kita menunggu pertanyaan, host boleh minta tolong di handover ke Bu Tintin karena ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab oleh beliau. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu Bapak Ibu mengisi feedback form, kami dari panitia akan coba mengadres beberapa pertanyaan yang udah dimasukkan ke dalam chat box. Mungkin Bu Tintin boleh, apakah sudah bisa dihidupin speakernya? Oke. Sudah bisa. Apakah terdengar suaranya jelas? Oke. Nah, jadi saya lihat di chat box kayaknya ada pertanyaan ya, Pak. Tadi ada pertanyaan ini cukup menarik. Jadi ada yang bertanya, mungkin yang ini, Pak, yang mana lebih penting ya? Yang mana lebih penting, apakah phishing campaign-nya atau training security awareness-nya itu sendiri? Oke, karena terakhir saya coba Office, kebanyakan tidak membaca emailnya. Maksudnya bagaimana ya? Nah, kalau di sini saya coba jawab. Kalau untuk ini mana yang lebih penting? Campaign dengan training security awareness itu depend sama organisasinya. Kalau organisasinya dia tidak menjalankan security awareness program, tidak berkala, baiknya adalah kebiasaannya, dan ini diimplementasikan secara global, mereka mengimplementasikannya training security awareness terlebih dahulu. Nah, campaign yang dilaksanakan untuk phishing simulation itu menjadi assessment di akhir. Namun, ketika perusahaan tersebut istilahnya sudah ada policy, security awareness-nya sudah berjalan, namun mungkin ingin melakukan assessment terlebih dahulu. Nah, ini bisa dipilih campaign tertentu untuk topik tertentu yang istilahnya menurut dari sisi organisasi, mungkin dari sisi orang-orang di organisasinya mereka tidak aware dengan yang namanya phishing email tersebut. Contoh simpel mungkin istilahnya ketika mereka menerima email tentang istilahnya kenaikan salary. Nah, itu mungkin setiap karyawan pasti ingin tahu betul atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan salah satu contoh. Nah, ini jadi kalau jawabannya adalah tergantung dari organisasi. Yang kedua,
kalau dari sisi campaign, kalau saya lihat misalnya banyak yang tidak membaca emailnya. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang memang kalau emailnya itu, suspek, istilahnya apa namanya, beresiko, biasanya mereka akan masuk ke junk mail. Tapi yang kedua adalah biasanya kalau di kita, kita akan cek dulu, email yang betul-betul bisa di-receive atau diterima oleh email address, karyawan, seperti itu. Makanya di kita kalau untuk, demo, untuk implementasi, kita, demo implementasi itu, kita harus menggunakan, betul-betul email organisasi, jadi corporate email. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Makanya di sini tadi sama, Aditya mungkin sudah dijawab, banyak yang klaim mereka bisa melakukan istilahnya, tanpa campaign atau misalnya di balik campaign saja, tidak ada awareness. Nah, istilahnya tapi tidak ada yang 100% istilahnya bisa successful atau result-nya mungkin istilahnya satisfied. Nah, jadi istilahnya, sebenarnya kalau yang namanya phishing simulation seperti ini sama seperti yang tadi saya jelaskan, medical report. Jadi kita gunakan sebagai assessment, bisa sebagai pre-assessment, nanti ketika sudah tahu misalnya ternyata tingkat resikonya tinggi, baru nanti ke belakang bisa memberikan istilahnya training awareness yang komprehensif. Dan ini sangat membantu tim HR untuk mengadres siapa-siapa aja yang perlu di training lebih deep, siapa-siapa saja yang hanya perlu di-assess secara reguler. Itu mungkin yang saya bisa jawab dari pertanyaannya. Nah, itu mungkin Pak Michael yang saya lihat pertanyaannya sangat menarik ya. Iya, betul sih, sesuai dengan yang tadi Bu Tintin sudah sempat jelaskan juga mengenai yang mana yang lebih dulu, kan memang kadang itu berbeda antara organisasinya masing-masing. Kalau misalkan memang security awareness program sudah dijalankan, maka next-nya adalah kita bisa mulai lakukan simulation atau phishing simulation untuk make sure bahwa ternyata apa yang sudah kita deliver ke karyawan itu benar-benar mereka pahami dan itu bisa kita buktikan dari hasil atau report campaign-nya. Dari situ baru kita bisa lihat seberapa persen compliance dari organisasi kita. Nah, tadi juga sama terkait dengan teknologi, benar, memang sempat sudah disampaikan dengan Pak Aditya juga mengenai teknologi. Memang banyak sih teknologi yang bisa untuk mencegah email phishing. Biasanya teknologi apa sih? Teknologi digunakan biasanya adalah email security, atau kadang dulu disebutnya anti-spam. Tapi memang masih nggak 100%, itu tidak 100% bisa memblok email phishing yang ada. Atau kalau misalkan kita melakukan misconfiguration aja, itu bisa fatal. Ataupun kalau misalkan bisa juga email phishing-nya ini nggak ditargetin ke email corporate. Misalkan kita buka di laptop kantor corporate, tapi kita buka Gmail kita atau email yang lain, yang ternyata ada email spam yang kita klik, itu tetap bisa membahayakan juga. Jadi nggak cuma email corporate-nya aja. Email pribadi yang kita open di corporate device pun bisa jadi pintu masuk untuk biasanya kan kalau dari email phishing kadang suka ada malware yang ke-download. Nah, itu juga bisa akhirnya infect ke device-nya kita yang digunakan di corporate, nanti bisa kena ke network di corporate juga. Oke, thank you Henrico, mungkin membantu menjawab. Nah, Henrico, ini ada pertanyaan menarik lagi, satu lagi mungkin the last one. Apa saja kebutuhan atau prerequisite yang perlu disiapkan jika kita menggunakan platform ini, platform Office ini? Oke. Kalau untuk penggunaan platform Office ya, jadi saya coba asumsikan kita pakainya versi yang cloud dulu nih. Kalau untuk penggunaan yang versi cloud, biasanya yang perlu kita provide adalah biasanya list target yang kita mau targetkan jadi si campaign usernya, dan juga nanti dan juga template dari message-nya itu pasti harus kita provide. Dan yang biasanya yang ketiga, yang selain dua hal yang tadi disebutkan, biasanya ketiga yang perlu kita lakukan adalah kalau menggunakan cloud ya, kita harus melakukan whitelisting. Jadi kita harus whitelist IP dari si Office ini.
Jadi nanti kita harus melakukan whitelist, nanti IP-nya ada, kita bisa informasikan IP-nya berapa, domainnya apa. Kalau misalkan di corporate udah menggunakan anti-spam, biasanya kita akan whitelist di anti-spam. Kalau misalkan pakai Office 365, di Office 365-nya pun kita harus whitelist lagi. Jadi biasanya itu yang harus kita lakukan. Di sisi infrastruktur lain kita tidak perlu lakukan apapun. Kita perlu melakukan integrasi ke Active Directory, itu tidak dibutuhkan, tidak wajib lah. Kalau mau diintegrasikan bisa, tapi kalau tidak, kita juga bisa menggunakan listnya, kita bisa provide menggunakan CSV aja. Itu juga bisa. Jadi yang paling kritikal sih 3 poin tadi sih yang harus di-provide. Iya, mungkin baiknya Henrico seperti tadi sudah dijelaskan ya, Hen. Jadi dari kita kan ada memang kita siapkan untuk free untuk demo phishing simulation-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba, sebenarnya lebih jelas ketika istilahnya sign up untuk free. Karena kita berikan itu mulai dari 10 user sampai 1000 user dalam waktu 1 bulan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa experience secara langsung platformnya kita, terus istilahnya mulai dari campaign-nya, report-nya, sampai mungkin nanti dari sisi LMS-nya. Betul ya, Henrico ya? Betul. Ya, itu mungkin dari kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin Henrico ada tambahan lain? Dari saya sih sudah cukup sih Bu untuk tambahannya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya coba kembalikan ke tim host. Pak Henrico dan juga Ibu Tintin untuk diskusinya. Sangat seru dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang sudah tiba di hampir penghujung acara kita. Ya, oke. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian buat antusiasnya untuk menjawab kuis. Dan kita juga masih menunggu ini feedback formnya. Jadi mungkin saya bisa host bisa minta bantuan untuk tag ke Bu Tintin sebentar. Kita jadi mau kasih jawaban untuk soal kuisnya. Saya minta tolong. Bu Tintin? Iya, Pak. Udah on? Oke. Ya. Bu, sudah. Minta kunci jawabannya dong, Bu. Orang-orang ini pada penasaran. Yang mana nih, Pak? Jadi, yang 5 metode compliance nih, 5 metode compliance yang dipakai untuk security awareness. Oke, itu sebenarnya ada di slide saya yang nomor 13. Jadi itu saya pernah share tadi compliance untuk compliance security awareness masuk di dalamnya. Selain yang pertama ISO 27000, yang kedua mungkin ada PCI DSS, terus ada HIPAA, ada FISMA, ada GDPR. Oke, jadi nanti dicek ya jawabannya Bapak Ibu merasa benar nggak ngejawabnya. Lalu kalau yang pertanyaan kedua Bu, 3 macam feature apa yang ditawarkan oleh solusi serupa? Oke, feature apa yang ditawarkan solusi serupa itu juga ada di di slide-nya kita. Jadi biasanya tadi saya sempat singgung dengan yang kompetitor, yaitu istilahnya untuk cloud solution sama hybrid solution dari sisi phishing campaign. Oke, lalu yang soal terakhir Bu, 3 macam phishing, sebutkan 2 di antaranya. Oke, 3 macam phishing itu juga ada di ada di slide. Ada spear phishing, ada clone phishing, ada whaling. Oke. Sip. Terima kasih Bu atas kunci jawabannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih buat dari host dan selamat nih buat pemenang door prize dan mungkin sudah ikut berpartisipasi dan mengisi feedback formnya kami. Jadi mungkin saya dari waktu yang diberikan kelihatannya kita cukup panjang. Kelihatannya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk ke sini dan diskusinya juga cukup
cukup panjang. Jadi mungkin mohon maaf juga atas keterlambatannya. Cuma saya di sini mewakili Q2 Technologies dan Easy Council merasa sangat antusias sekali dan sangat sangat mensupport kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini dan mempelajari dan berdiskusi bersama dengan kita. Jadi mungkin saya di akhir penghujung acara saya cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kesediaan waktunya sudah hampir 2 jam dari waktu. Terima kasih atas interaksinya, diskusinya, jawabannya, feedback formnya, dan kita akan menunggu nanti hasil dari feedback formnya itu. Apabila Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut, nanti dapat menghubungi kita juga dengan segera apabila ingin berdiskusi. Saya juga di ruangan sebelah di WhatsApp group ada beberapa orang sudah menghubungi pihak representatif kami yang sudah kenal dengan tim sales dari Q2. Saya rasa terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Mungkin saya kembalikan ke host untuk closingnya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti semula di new normal yang akan kita song-song sedikit lagi. Dan juga mudah-mudahan apapun yang menjadi aktivitas Bapak Ibu semua dapat berjalan dengan baik dan sukses. Akhir kata, saya mewakili Easy Council dan Q2 Technologies mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat sore dan stay healthy.